Assalamualaikum teman-teman, podcast Depok ya kembali tayang di kesempatan kali ini dan di studio sudah hadir Kang Asep ya. Iya, Kang Asep ini seorang komikus dan hari ini kita akan ngobrol seputar gimana sih komik dan seluk-beluknya. Nah, gambaran sebagai seorang komikus tuh seperti apa Mas? komikus itu intinya adalah membuat sebuah komik, Mhm, eee, dalamnya ada cerita, mhm. ada gambar, dan, hiburan. Jadi cerita kalau kalau cerpen hanya cerita aja ya, Iya, narasi kalau komik dia ada gambar dan ada karakter, karakter dan hiburan ya. ada Kenapa hiburannya. harus ada hiburan? Karena komik itu harus menyenangkan. Harus menyenangkan ya. Itu Kang Asep ya kita bilang aja, belajar dari mana dulu awalnya Kang Asep? Belajar sendiri, otodidak. Oh itu dia sendiri Heeh. ya? Itu gimana? Nonton YouTube apa belajar sendiri? Lihat-lihat gimana? Ngelihat contoh dulu, Mhm, komik yang sering kita baca, oke. itu awalnya. Karena Heeh heeh. sering lihat, sering Mhm baca, bikin sendiri, coba-coba. mhm. Tapi karena nggak puas, akhirnya saya coba ikut komunitas. Komunitas Heeh. ya. Kalau dulu apa yang dibaca di awal-awal gitu? Komik Jepang. Manga ya tetep Iya, ya? Heeh. manga. Itu apa spesifiknya? Shinchan, Shinchan ya tetep ya? Doraemon, Doraemon ya? Dragon Ball. Mhm mhm. Terus dari situ Dari situ mulai, suka gambar. suka gambar Awalnya ya? suka gambar, suka nyontoh lah ya kan Mhm dari mhm. komik-komik. Terus akhirnya dari situ punya cita-cita pengen jadi komikus. Weh, itu, dulu apa pendidikan formalnya apa sesuai dengan jurusan misalkan Enggak, seni atau gimana? Enggak ya? saya malah lulusan SMP Oh dulu. lulusan SMP ya? Wah luar biasa nih. Jadi bisa ya ternyata Bisa. tanpa basic apa ya formal pun tetap bisa ya karena Bisa, heeh. belajar secara otodidak tadi ya. Itu apa yang sulitnya apa dalam bikin Sulitnya komik itu? itu mencari, kelas. Kelas ya? Heeh, kelas untuk menggambar itu kayak misalkan di sekolah, ya seni, seni aja gitu. Kayak misalkan Mhm, seni musik, seni tari, iya. itu nggak ada, ekskul komik gitu. Oh ke komik ya? Itu Mhm. kenapa? Karena Karena dulu mungkin komik itu belum penting gitu. mmm, Masih kayak, "Ah, apaan sih bacaan anak-anak," kayak gitu. hiburan doang gitu Hiburan ya? aja Jadi nggak gitu. ada apa unsur ilmu pengetahuan dan lain sebagainya Heeh. gitu. Padahal, sejauh ini banyak banget ya Iya, komik-komik yang ilmu soalnya pengetahuan kalau juga ya? kalau kita bikin komik itu kan Mhm, harus ada riset dulu gitu. mhm. Jadi nggak Risetnya gimana? sembarangan. Risetnya gimana Kang Asep? Risetnya misalkan, kita bikin komik temanya petualangan. Mhm, Nah, kita harus riset, tokohnya bagaimana, mhm, background-nya seperti apa, mau mhm, ngebahas apa, terus, petualangannya kemana, itu kan mhm. harus di-riset dulu. Oh ya sebelum bikin cerita dan gambarnya itu sendiri ya? Iya, Itu betul. kalau cerita biasanya gimana? Atau ada temen yang bikin cerita, Kang Asep bikin gambarnya atau seperti apa biasanya Bisa prosesnya? dua-duanya. Jadi, Mhm, satu orang komikus itu bisa bikin, cerita sendiri, mhm, gambar sendiri sampai finish. mhm mhm, Bisa juga dia, kolaborasi. mmm, Jadi ada yang bikin cerita dan ada juga yang gambar. yang khusus gambar ya? Mhm, Nah, itu dulu, kan ada kelas ya kan mhm. belajar di kelas-kelas, kelas apa yang dulu diikuti dan gurunya siapa nih? Kalau saya dulu ikut komunitas, Hmm, jadi cari yang gratis-gratis. gratis-gratis ya? Nah, itu di Jakarta atau di mana Mas? Kebanyakan di Jakarta. Jakarta ya? Heeh. Heeh. Dulu di mana tempat-tempatnya itu? Tempatnya eventnya biasanya di mall Mmm, atau enggak di tempat-tempat, pameran. mhm Kan mhm. suka ada tuh pameran Iya, komik, mhm mhm. pameran animasi. Nah, biasanya suka ada workshop di situ. Oh ya, dari situ kemudian apa, gimana, mendapat Da apa dari situ? Dapat pencerahan lah, Mhm mhm, gambaran bagaimana cara membuat komik tuh yang apa ya, yang bagus, mhm. yang sesuai pasar Indonesia tuh kayak gimana gitu. Oh ya, berarti, kalau, komik kan dia pasti harus bisa gambar ya. Itu gimana tuh kalau anak-anak tuh misalkan nih, anak-anak Mhm. yang, mungkin basic gambarnya belum bagus gitu, tapi dia, "Bang, aku pengen bisa bikin komik," tuh gimana solusinya mereka? Sebenarnya, kayak gambar itu nggak masalah sebenarnya, Mhm jelek pun mhm. nggak masalah. Oh gitu ya? Soalnya gini, banyak orang bingung misalkan pengen gambar
tapi malu gambarnya jelek. Mhm mhm Padahal mah nggak apa-apa gitu. mhm Setiap karya itu punya, penggemarnya masing-masing. mhm. Kayak saya aja awal-awal bikin komik itu ya gambarnya amburadul. Cuman kan, apa, jelek apa dibuat jelek, kayak kalau di TikTok ada AA drawing ya, Heeh. kan? Iya Tapi kan? kan dia punya pasarnya, Punya ya. punya pasarnya Dia sendiri. sebenarnya bukan jelek ya, tapi karena dia bisa gambar tapi dibikin jelek kan gitu. Heeh. Tapi kalau yang benar-benar jelek sendiri gimana tuh? Saya kan ngajar juga ya. Mhm mhm. Murid saya itu kebanyakan, ya awal-awal mereka gambar ya Heeh, gambarnya seperti itu dan mereka, mhm. suka bilang gitu, "Kak, gambarku jelek," gitu. Heeh, Ya nggak apa-apa gitu, mhm, coba aja dulu gitu. Maksudnya mhm. jangan jangan malu, jangan takut kalau gambarnya jelek. Oh ya jadi, itu inspirasi atau motivasi ya ke Mhm, teman-teman yang malu atau gambarnya masih jelek, tetap lanjut aja gitu tetap ya? lanjut aja Nanti gitu. diarahinnya seperti apa tuh? Misalkan gambarnya jelek, apa Mhm. nanti, oh ceritanya berarti harus dibagusin atau gimana? Kalau gambarnya jelek atau paling enggak rapi. Oh gambaran Rapi, rapi itu gimana rapi gambaran? itu misalkan, garis-garisnya amburadul lah gitu. Mhm. Tapi dia jelas maksud, ekspresinya jelas misalkan. Oke, Misalkan lokasi, karakternya di mana jelas gitu. mhm, Itu nggak apa-apa. mmm. Dibandingkan gambarnya bagus, tapi malah ceritanya amburadul. Struktur ceritanya ya Heeh, nggak apa ya, nggak jelas gitu ya. heeh. Lebih baik gambarnya yang gambar nanti bisa diperbaiki tapi Gambar bisa sih ya, struktur heeh. ceritanya jelas dulu ya, mhm. Tapi untuk mempelajari itu gimana tuh? Tadi kan Kang Asep bilang, "Wah aku buka kelas juga," gitu. Mhm, Itu misalkan saya punya anak nih, pengen belajar komik, itu mulai dari umur berapa? Kemudian apa yang harus dipersiapkan itu, seperti apa gambarannya? kalau anak-anak, minimal ya, Mhm. minimal dia harus bisa bikin cerita. Oh bikin cerita dulu Heeh, ya? Bukan gambar dulu ya? bukan, minimal Mhm. dia mungkin, kelas 3 SD. Oke berarti sekitar umur berapa tuh? 9 9 10 9 ya? 9, 10 karena dia Mhm, kan udah bisa merangkai tuh, mhm, bikin cerpen ya kan, kalimat sederhana, mhm mhm, dia itu udah dan punya imajinasi. mhm. Berarti awalnya bikin cerita dulu ya, Cerita bukan ke dulu, gambar dulu ya? Mhm mhm. bukan, kita arahkan ke cerita dulu, kalau ceritanya udah bagus, udah Iya, rapi, baru kita ke gambar. mhm. Itu gimana tuh? Mereka butuh waktu berapa lama gitu untuk bisa bikin kalau komik kalau buku kan misalkan cerpen ada berapa cerita kemudian Mmm, dikumpulin. Kalau komik rata-rata misalkan dia menjadi sebuah karya dalam bentuk buku itu berapa lama tuh mereka anak-anak belajarnya? Atau untuk nggak cuma anak-anak ya, heeh, orang dewasa juga bisa juga untuk bisa bikin 1 itu? buku ya? Mhm mhm. Kalau untuk 1 buku lumayan agak lama, Lama ya? karena Mhm. prosesnya juga nggak mudah gitu kan, Mhm mhm. apalagi kalau misalkan mau diterbitkan. Iya. Pertama kan kita harus menentukan tema. Mhm mhm. Tema, terus premisnya bagaimana, Iya. terus ceritanya seperti apa. Mhm Nah mhm. sebelum ke gambar itu pasti bakal dikoreksi dulu. Oke, berarti mungkin minimalnya kayak mading gitu ya kali ya, Iya, mading dia bikin berapa panel gitu ya, sampai menjadi sebuah cerita yang utuh gitu. mhm. Itu kira-kira butuh berapa lama Mas, Ah, belajarnya? belajar tergantung ya, Tergantung ya? Mhm tergantung. Karena kan kemampuan, karakter orang beda-beda ya. mhm mhm Ada yang misalkan, dia suka, mhm. cuman durasi belajarnya sedikit, Oke, jadi otomatis dia bakal terhambat. heeh, dan mungkin ketinggal dengan yang lain ya Iya, teman-temannya ya? betul. Mhm mhm. Terus sekarang kalau tadi lebih ke prosesnya ya, sekarang untuk prospek nih. Sebagai seorang komikus nih, cuannya gimana nih gambarannya nih? Heeh, Eee, dari cu segi industri gitu, Kalau industri sebenarnya pasar Indonesia tuh udah mulai naik. naik ya? Udah mulai naik, Mhm, mulai disorot, mulai punya banyak penggemar, mhm mhm, terus, komikus baru juga mulai bermunculan gitu kan. iya, Kalau dari segi uangnya sendiri sebenarnya ada, mhm mhm. cuman mungkin belum mencukupi. Oke, itu kenapa? Karena Karena, industrinya belum mendukung apa gimana itu? Atau eee, konsumennya nggak banyak di komik atau seperti apa? konsumen ada sebenarnya, Konsumen ada ya? Mhm. cuman apa ya, mungkin kurang dukungan pemerintah kali. Apa, dukungan apa kira-kira dari komikus para komikus ini? Kayak menyediakan, aturannya, kayak, Mmm, jembatan antara klien sama komikus misalkan. mhm mhm. Terus, menyediakan pasarnya kemana gitu. Oke, kalau penerbit banyak nggak? Jadi,
penerbit apa yang Kang Asep tahu nih sekarang yang, oh ini penerbit A menerbitkan komik-komik tentang Palestina misalkan atau Hmm. tentang komik anak-anak, itu mungkin bisa digambarin ke Kalau teman-teman. penerbit ada beberapa penerbit yang mereka tuh suka menerbitkan komik Islami. Mhm. Contoh Al-Kautsar yang Pustaka Kautsar ya? Pustaka Al-Kautsar yang karya saya ada di sana juga Mhm gitu mhm. kan, dan mereka konsisten gitu. Mhm mhm. Nah itu juga peluang yang bagus gitu, Itu untuk pasar muslim pasar ya? muslim. Nah Mhm. untuk yang lain-lainnya nih mungkin agak beda gitu Mhm kan, mhm. agak-agak susah juga gitu, Iya. apalagi yang penerbitnya yang besar gitu. Mhm. Kalau pemerintah sendiri misalkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau itu banyak nggak di pemerintah-pemerintah yang bikin event-event festival komik atau bikin sayembara gitu-gitu yang bisa Sayembara diikutin? ada, Mhm mhm. itu mereka biasanya tiap tahun. Mmm. Tiap tahun suka ada sayembara komik. Mhm Nah mhm. nanti hasilnya itu bakal dibukukan biasanya. Iya. Itu kalau penulis kan biasanya dia dari menulis di media massa atau sekarang misalnya media online, Mhm. platform media online apa, lewat aplikasi, kemudian buku, apalagi itu kalau penulis. Nah kalau komik sendiri sejauh mana nih, apa media-media yang bisa menjadi teman-teman bisa berkarya di sana? Komik itu sebenarnya luas ya Mhm cangkupannya mhm. gitu, nggak hanya bentuknya fisik. Iya. Apalagi sekarang itu sebenarnya komik itu dibutuhkan untuk berbagai pekerjaan yang lain. Mhm. Kalau komiknya bagus soal desain Mhm. karakter, Mhm. itu bisa jadi misalkan kostum. Oke, Kalau heeh. misalkan bagus di storyboard, dia Mhm. bisa bikin storyboard animasi Oke. atau film. Mhm Nah, mhm. itu banyak arahnya sebenarnya. Jadi Jadi, nggak harus bentuk buku sebenarnya. perkembangannya sebenarnya luas banget ya Luas untuk banget. di dunia industri digital dan ya tadi ya animasi ya. Tapi dari komik ke animasi itu kan prosesnya panjang itu Mas. Mhm. Itu gimana tuh sebagai seorang komikus tuh? Eee, Gimana ya, Mmm. agak-agak susah sebenarnya. Mhm mhm. Cuman, kayak di Jepang kan udah Mhm. banyak ya Iya. yang dari komik ke animasi gitu Mhm. kan, dan udah terbukti sebenarnya. Mhm. Apalagi sekarang di Indonesia juga udah mulai kan ada yang komik dijadikan sebuah film. Iya. Itu juga sebuah peluang Mhm sebenarnya. mhm. Tapi kalau Kang Asep sendiri ngelihat misalkan, oke aku, totalitas nih ingin menjadi seorang komikus. Apa yang harus dilakukan biar bisa survive gitu? Eee, Harus punya sampingan. Sampingan terus ya, Sampingan yang sampingan. menulis ya? Karena, Mhm. untuk totalitas tuh agak susah sebenarnya. Jadi sampingan itu bisa tapi relate ya kayak Heeh. bikin kelas gitu ya kali? Atau semacam Ada apa? yang kayak misalkan teman saya dosen, Mhm. pekerjaannya utamanya dosen, Nah, ininya komik, hobinya ya? hobinya komik. Iya. Kang Asep, Ya, karena ini podcast Depok ya, Kang Asep melihat komunitas atau teman-teman komikus di Depok itu, semacam apa mereka? Pertumbuhannya atau mereka bergaulnya di mana, ngumpul-ngumpulnya di mana? sebenarnya saya agak kurang tahu ya, soalnya saya pendatang baru, Pendatang baru ya di warga Depok ya? baru. Heeh heeh. Jadi masih belum tahu kayak gimana perkembangannya. Cuman, pas awal-awal datang ke sini itu Mhm. sempet nyari di Mhm mhm. Instagram, di Facebook, ada nggak sih komunitas komik di Depok? Mhm. Cuman belum nemu. Belum nemu sampai sekarang ya? Cuman nggak tahu deh ya kalau misalkan Mhm. udah ada gitu kan, mungkin saya Mhm. boleh gabung gitu. Kalau secara personal misalkan tokoh-tokohnya siapa gitu, teman-temannya yang tinggal di Eee, Depok dan sekitarnya gitu? ada sih beberapa teman saya yang di Depok gitu kan, Mhm. kayak misalkan, Mas Handri. Mhm mhm. Mas Handri yang bikin komik Khalid bin Walid. Oke. Nah, dia ada di Depok. Mhm mhm. Termasuk senior saya juga itu dia. Mhm mhm. Terus, siapa lagi kira-kira? Ada dari komik Anu. Apa tuh? Komik Anu itu, sebuah komik dia komunitas juga. Mhm mhm. Dia di Instagram. Mhm. Salah satu foundernya itu ada di Depok. Ada di Depok juga Heeh. ya. Jadi mungkin ya dengan podcast Depok itu nanti bisa ya menyatukan lah ya biar Mhm. teman-teman itu bisa ngumpul, biar apa ya perkembangan komik di Depok itu bisa maju lah begitu ya kira-kira Mas Iya, ya. betul Nah betul.
Terus ini Kang Sep, kalau dulu ya, kita bikin komik kan pakai apa, kertas, kemudian Manual. manual ya. Kalau Manual. sekarang kan teknologi udah berkembang tuh, Mhm. gimana tuh sekarang prosesnya? Eee, Sebenarnya sekarang tuh ada 2 opsi ya. Hmm, Ada orang yang masih betah manual, iya. Ada ya sampai sekarang ya? ada yang menggabungkan, manual digital, Mhm, ada juga yang langsung digital. mmm. Soalnya beberapa teman saya juga ada yang kayak gitu. Oke, tool-nya apa tuh mereka, perangkat-perangkatnya? Kalau menulis kan dulu kita pakai buku aja bisa Mmm, tuh, kemudian nanti diketik, kemudian sekarang pakai HP sudah bisa dia berkarya. Kalau komik sendiri? Kalau komik tuh biasalah misal anggaplah sketchbook ya, Mhm, sketchbook, kertas, yang biasa. mhm, Kalau sekarang yang versi digital kebanyakan pakai iPad. mmm, Kalau misalkan mereka nyaman dengan, laptop atau iya, komputer, mereka tambahkan dengan pen tablet. oke. Itu prosesnya tetap manual dulu ya? Apa gimana tuh? Eee, Apa langsung langsung ke ada yang manual dulu, saya mhm, saya juga dulu awalnya manual dulu. mhm, Karena kan, belum terbiasa ya iya, heeh, gambar di digital mhm gitu mhm, kan. Awalnya pasti manual dulu, iya manual gambar di kertas, iya. difoto, Oh gitu baru ya? dipindahkan ke aplikasi. Oke, nah kalau sekarang Kalau sekarang langsung langsung ya? langsung Dituangkan dalam tablet itu ya? Apa heeh, gimana? langsung, bikin sketsanya langsung di, laptop. Oke, terus untuk prosesnya Mas, kalau menulis kan biasanya kita kalau saya seorang penulis tuh, Mmm, kita nyerahin naskah, diedit, di-layout, kemudian dummy cetak, nah gitu mmm. kan prosesnya. Kalau komik sendiri gimana tuh? Dari ide Hampir sama sih. mhm, Jadi kalau misalkan, dari naskah itu, ya harus jelas misalkan dari naskah. mhm, Naskah itu nanti kita coba dibikin, storyboard-nya. Jadi mhm, gambaran kasarnya misalkan ya. mhm mhm, Nanti adegannya seperti ini, misalkan, karakternya seperti ini nanti. mhm, Kalau sudah oke baru kita masuk proses, tracing, tracing ke line art. mhm, Nah dari line art ini, lanjut, ke coloring, pewarnaan ya? Mhm, pewarnaan. Kalau udah oke baru kita, tambahkan, detailnya lagi. mhm. Pencahayaan atau background segala macem. Mhm, itu untuk menjadi misalkan ya, untuk konsumsi publik ya dalam Mhm. satu buku, itu butuh misalkan minimal berapa halaman misalkan. Kalau buku cetak kan biar bisa dicetak dia harus misalkan 50 halaman atau 60 halaman, Mmm. kalau komik sendiri Komik, minimal sekitar 120-an, 120-an 120 malah ya? halaman. Nah kenapa tuh, 120 tuh? Standarnya sih kalau Mhm, di Indonesia yang pernah saya buat gitu mhm kan mhm. sama teman-teman itu sekitar segitu, 100-an ya, 100. 100 atau lebih. Itu, terpisah dalam misalkan kalau cerita itu ada cerpen yang terpisah-pisah atau komik keseluruhan kayak novel gitu? Kalau komik Mmm, full dia. jadi satu cerita sampai selesai gitu? Iya, Jadi nggak, sepotong-potong ya? nggak bersambung maksudnya ya? Mhm mhm, Enggak bersambung. mmm, Jadi kalau yang pernah saya bikin itu, satu cerita selesai. satu cerita selesai ya? Mhm. Tapi kan kalau misalkan kita dulu waktu kecil kita Shinchan atau Mhm. Conan gitu kan, dalam satu buku ada berapa, apa ya namanya, Chapter, chapter ya? chapter. Jadi itu bisa juga kayak begitu ya? Bisa. Mhm, jadi ada satu chapter berapa halaman, tapi dia Mhm. ada banyak cerita kan Iya, jadinya. dan bersambung terus. Mhm mhm. Kalau di kita mungkin agak susah kali ya. Karena karakternya belum ngetop kali ya, apa gimana Heeh, tuh? jadi kalau kalau bikin yang bersambung itu, ada nggak sih yang nungguin gitu? Gitu ya, jadi mendingan Takutnya selesai begitu. aja ya. Jadi Heeh, kalau kayak Shinchan apa dulu apa, apa sih eee, sekarang perkembangan terbaru tuh Mas kalau yang paling sekarang apa ya, Kimetsu no Yaiba mhm, atau Jujutsu, iya, heeh. kalau yang sekarang-sekarang tuh. Itu dia per chapter juga apa Sama dia, hmm, bersambung juga dia. bersambung juga ya? Jadi tiap ini berapa halaman tuh tiap, Mhm. apa tuh. Jadi kalau satu halaman kan biasanya ada berapa panel tuh Mas, kalau tiap satu halaman? Minimal ada 6 6 panel ya. Jadi untuk bisa sampai ke cerita utuh itu minimal berapa halaman tuh biasanya? untuk satu buku. Satu Oh, cerita satu chapter tadi itu? chapter. Hmm, Chapter itu, bisa 10 sampai 12. 10 sampai 12 Heeh. ya. Jadi kalau misalkan dari
berapa chapter sampai jadi satu buku kira-kira berapa chapter ya? Oh, Sekitar lumayan itu 10 ya? 10-an, heeh. 10-an menjadi satu buku itu. Nah, cuman permasalahan tadi ada yang nungguin nggak gitu ya Heeh, ceritanya ya? kecuali emang yang, dia udah ngebangun dari lama misalkan ya. Mhm. Ada yang misalkan dulu, komikus dari Bandung tuh dia mencoba memperkenalkannya dari Facebook dulu nih. Mhm. Dia mengumpulkan, apa sih namanya, fans-nya, Mhm. pembacanya Apa gitu. mereka dia, bikin cerita tentang apa tuh? Percintaan, Percintaan tuh heeh, ya? karena kan, Dewasa apa anak muda. anak muda ya Kan tetep ya? paling banyak tuh percintaan ya kalau di kita ya, Mhm. kayak sinetron segala Iya macam iya. pasti percintaan tuh paling Kalau laku. aliran itu tuh metropop gitu ya kali ya kalau Heeh, di buku-buku ya? iya. Mhm. Tuh gimana tuh mereka? Pas udah punya, Fan yang banyak? fans-nya yang banyak, akhirnya Mhm. dia bikin buku tuh. Mhm. Bikin buku satu, nanti bikin lagi yang kedua. Oke, jadi dalam bentuk komik itu tadi ya. Mhm, Nah, itu juga sebenarnya peluang juga ya mhm. untuk apa, sama kayak dunia perbukuan ya, dia tetap menciptakan apa tuh kayak begitu, pasar dulu ya, Iya, untuk mereka penasaran akhirnya, "Apa nih kelanjutannya kelanjutannya?" Begitu iya, ya. sama kayak misalkan kita ada ya komikus yang bikin cerita di Instagram, Mhm, di-posting tiap, seminggu sekali, seminggu 2 mhm. kali gitu kan. Itu mereka posting tiap apa tuh? Satu berapa halaman atau cerita gitu? Kalau di Instagram, Mhm, satu cerita biasanya cuma ya sedikit, maksudnya bersambung sih. mhm, Kayak misalkan cuma temanya tentang apa nih, tentang puasa misal hari ini, mhm. ya udah nyeritainnya hari ini doang gitu, nggak ada Oh, kelanjutannya. jadi satu halaman aja kali Heeh, ya? 1 halaman tapi dibagi-bagi. Kan kalau Mmm, Instagram cuma sedikit tuh mhm mhm, slide-nya gitu kan, dia mhm. mainnya slide gitu. Oke. Kemudian, tadi nih, buat teman-teman yang pengen jadi seorang komikus nih, apa gitu yang apa, modal apa yang harus dia punyai untuk bisa berkarir di dunia kreatif seorang komikus ini? Modalnya, percaya diri sih. Pede ya, pede Pede dulu ya yang pertama ya? Heeh, pede terus, apa ya, maksudnya harus punya opsi kedua lah pekerjaan lain ya? pekerjaannya. Jangan jadi yang utama, Nah, kecuali emang dia udah siap dengan segala konsekuensinya gitu. konsekuensinya Heeh. jadi. Kang Asep, sebagai seorang komikus ya, harapan apa nih untuk pemerintah Kota Depok dan pemerintah Indonesia nih khususnya, apa, untuk biar, komik itu semakin berkembang industrinya? Silakan. Mungkin soal regulasi kali ya. Regulasi ya? Regulasi atau pemerintah bisa mendukung di pemasarannya mungkin, Mhm. atau enggak diajak kerjasama. Apa bentuknya, contohnya misalkan Contoh seperti apa? misalkan, pemerintah mau bikin iklan penanganan banjir misalkan. Mhm. Nah itu kan, kan nggak harus dengan cara iklan-iklan yang biasa gitu kan. Mhm mhm. Bisalah kita, mereka ajak para Mhm. komikus bikin karya Mhm. soal banjir, Iya. gimana cara, menanganinya, terus apa sih Mhm. cara mencegahnya dan sebagainya lah. Jadi pokoknya rangkul lah teman-teman Mhm. komikus ya. Cuman kemarin Komdigi tuh malah bikin pakai AI itu. Gimana tuh? Gimana tuh? Eh, Jadi ada kan bikin iklan iya, gitu kan. Akhirnya kan, ya banyak yang menyesalkan sih disayangkan sebenarnya. banget itu, Hah? Iya kan? disayangkan banget. Pernah kan denger kan itu kan? Nah hal-hal semacam ini kalau bisa ya, Iya maksudnya, eee, Indonesia itu punya potensi gitu. hmm, Kita punya banyak komikus-komikus yang mhm, luar biasa sebenarnya. iya tapi Cuman nggak dirangkul iya ya. waktu itu kayak, apa sih kayak gitu. Heeh heeh, mhm. Sayang banget Nah tuh. kayaknya memang perlu berkomunitas nih Mas, kalau sendiri-sendiri kayaknya emang agak susah ya untuk, Mhm, tanda petik mendesakkan sebuah regulasi yang mendukung ya, tapi kalau iya, bareng-bareng kayaknya, bisa tuh. Nah Kang Asep, iya, tadi kan, Kang Asep cerita ya, buka kelas, komik buat anak-anak. mhm. Nah mereka pada berkarya di mana tuh? Setelah workshop gitu? Atau setelah apa, kelas itu berakhir? Kebanyakan sih emang mereka tuh kalau ikut kelas saya, Mhm, otomatis kan mereka pengen dapet ilmu lah ya. mhm mhm. Gimana caranya bikin karakter, gimana Iya, caranya bikin cerita yang bagus, cara bikin komik yang bagus. mhm. Ada beberapa anak yang emang dia tuh cuma pengen dapat pengalaman, Oke, pengen heeh. tahu.
gitu kan. Mhm. Kalau merasa cukup ya udah Ya gitu udah kan. ya. Ada juga yang bosenan Mhm misalkan. mhm. Dia, misalkan 3 bulan, kayaknya bosen, selesai. Mhm Ada mhm. juga yang bertahan sampai dia itu lulus SD. Sampai itu ya, Heeh, ikut kelas terus ya? dari kelas, Mhm. 3 sampai lulus 3 SD tahun ya heeh, berarti? Iya ya, mhm. sampai gambar itu beneran bagus. Yang Mmm. tadinya manual sampai dia digital, udah Oke. bisa. Jadi mungkin itu bisa dijelasin ya ke teman-teman mungkin karena keterbatasan apa segala macam jadi minder segala macam ya. Mhm, Itu mungkin nanti di kelas itu bisa dijelasin ya atau bisa. di sini ya mungkin bisa dijelasin nih ke teman-teman untuk menjadi seorang komikus jangan begini atau harusnya seperti apa sarannya? Eee, Buat teman-teman kalau mau jadi seorang komikus, modal utamanya itu berani dulu, Berani dulu ya. berani. Mhm Jangan malu soal, jeleknya gambar gitu mhm kan, ceritanya nggak bagus, coba aja dulu gitu, mhm. coba Itu gambar. nggak hanya anak-anak ya, dewasa juga begitu ya? Dewasa, murid murid saya juga ada yang dewasa, Mhm mhm. ada yang ibu rumah tangga, Gitu ya? heeh, Apa motifnya apa mereka ikut tuh? mereka suka. Mmm, Jadi, memang mereka suka tuh ya? dulu sebelum nikah itu suka gambar gitu kan. Mhm, Pas udah nikah kan udah punya sibuk anak, ya? sibuk gitu kan. Pas sekarang nih ada Mhm kesempatan misalkan mhm mereka tuh punya waktu luang, bingung mau mhm ngapain, mhm. akhirnya ikut kelas. Mmm, tadi Mas, selain untuk, ada rasa penasaran kemudian tetap bisa bisa kemudian nih produknya nih, kalau komik itu tanda petik ya, kita bisa jual di mana aja gitu loh Mas? Eee, jual mah banyak Atau sih. Ada dari karya misalkan itu bisa di Instagram, mhm bisa di marketplace misalkan, platform-platform luar mhm. negeri, itu juga bisa. Itu harus jadi buku dulu apa gimana tuh? Nggak harus sih. Harus, mereka beli apa tuh, produk digital apa gimana tuh? Ada yang jualnya produk digital, Mhm. ada yang jasa. Oh jasa bikin Heeh, komik jasa gitu ya? bikin komik. Heeh heeh. Jadi, orang luar cari komikus, nah kita cari klien. Gitu gitu, ya ya. Jadi, lebih ke industri jasa ya dan Mhm, gitu itu ya. bisa ke klien-klien ke misalkan perusahaan yang mau bikin cerita atau pemerintah gitu-gitu Mhm, ya? betul. Mmm, itu, sejauh ini ya perjalanan Mas sudah berapa lama tuh, Kang Asep tuh? Untuk Saya, heeh, di bisnis, perkomikan ini? awal mula dari 2014 kalau nggak salah. Udah berapa tahun tuh? 10 tahun ya? Lebih ya? Iya, cuman waktu itu tuh, belum konsisten. Mmm, Jadi masih ngambang tuh, mhm ini mhm. mau jadi pekerjaan utama atau enggak gitu. Mhm mhm. Akhirnya bisa memutuskan untuk, wah serius nih, Akhirnya mulai mulai konsisten tuh 2016. 2016 Heeh, ya? mulai digital tuh saya tuh. Mhm mhm, Dapat klien mulai digital dari situ. mhm. Terus untuk apa tuh, ke teman-teman sharing-nya seperti apa tuh? Kan biasanya kalau penulis harus, wah berguru dulu dengan penulis yang lebih senior gitu. Kalau Kang Asep sendiri untuk bisa meningkatkan Lebih skill, kemudian jejaring dan mhm, lain sebagainya, lebih banyak tanya ke? ke teman-teman yang udah terjun duluan. Oke, Jadi heeh, misalkan, "Nih bikin komik temanya ini nih, mhm. kira-kira Prospeknya gimana gitu ya? bagus nggak nih ceritanya, apa yang Pasarnya kurang?" gitu ya, gitu mhm. kan misalkan. Apa segi teknisnya apa segi serapan pasarnya biasanya? Dua-duanya. Dua-duanya ya? Jadi misalkan kalau teknis, saya tanya ke yang ahli misalkan cerita nih, siapa yang jago bikin cerita, Mhm, tanyanya ke yang jago bikin cerita. heeh, Kalau pasar siapa nih yang, lebih proper misalkan. misalkan ini cukup, cuan ya gitu ya untuk Tanya-tanya lah mhm yang mhm. siapa yang duluan pernah nyobain, saya tanya misalnya. Oke. Oke Kang Asep, tadi kan udah diceritain ya tentang kelas-kelasnya. Nah Mhm. sekarang kalau mau pengen join di kelasnya Kang Asep, bisa datang ke mana Mas? Kalau di offline di mana? Kalau di online di mana? Kalau offline, ada di Jakarta, Mhm di Jakarta Pusat, di mhm. Jakarta Barat, di Bogor juga ada, Kalau di Depok, yang di Depok? Depok di belakang Margo City, Oh, deket ya, dekat. belakang Margo City ya. Berapa jauh dari situ? Tepatnya di mana tuh belakang Margo City? Di Jalan Karet, Jalan Karet ya? mhm. Deket lah teman-teman ya, insya Allah di belakang Margo City. Terus yang online nih, atau Online punya akun Instagram mungkin bisa online dijelasin? bisa mampir ke Instagram saya, Mhm. asep_comics, Asep Komik ya, iya underscore Asep komik ya? Komik, nanti langsung muncul tuh, cuma satu doang akunnya, nggak ada Itu yang ya? lain.
Oke, itu ya, kita sudah banyak ngobrol seputar komik, gimana memulainya, prospek bisnisnya, dan bagaimana regulasi ya tadi pemerintah Mhm, dukungan harus seperti iya apa. betul. Nah, semoga ini menginspirasi teman-teman yang pengen, berkarir atau menekuni hobi di dunia komiknya. Terima kasih buat Kang Asep yang sudah datang di podcast Depo. Sama-sama Kang Mas. Semoga, komunitasnya lebih apa ya, semakin banyak lagi Iya, juga amin kelasnya, amin. pengikutnya, pesertanya. Sekali lagi terima kasih buat Kang Asep, kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Suara Depo, podcast Podcast Depok. Depo.